Juventus harus perbaiki permainan Rabiot. Adrien Rabiot tidak bermain bagus saat Juventus mengalahkan Cagliari. Gelandang asal Prancis itu gagal membaca permainan lawan dengan baik. Juventus berhadapan dengan Cagliari di Allianz Stadium dalam lanjutan Liga Italia pada Rabu, 22 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Bianconeri dicetak oleh Moiskin dan Federico Bernardeschi pada masing-masing babak. Di laga ini, Massimiliano Allegri melakukan perubahan di jeda pertandingan dengan menarik Rabiot untuk memainkan Weston McKennie. Perubahan tersebut dikarenakan Rabiot gagal membaca permainan. Jika merujuk dari statistik Rabiot selama babak pertama melawan Cagliari, tak ada hal yang mengesankan. Mantan pemain Paris Saint-Germain itu membuat 30 operan dengan tingkat akurasi 77%. Atribut bertahan Rabiot juga cuma menghasilkan 1 tackle. Dia tak punya catatan bagus dalam menyerang, dikarenakan cuma ada 1 upaya melewati lawan dan 1 kontrol bola yang buruk. Saya mengira Rabiot benar-benar dapat merusak lawan dengan tembakannya dari jarak jauh. Tetapi mungkin itu karena dia bermain secara internasional untuk Prancis di lini tengah 2 orang. Dia tak membuat gerakan yang tepat atau memiliki waktu yang tepat untuk melepaskan tembakan, kata Massimiliano Allegri kepada Das. Dia tidak membaca permainan dengan baik hari ini, dan kami harus bekerja keras dengannya. Saya meminta para pemain untuk mencoba menembak dari jarak jauh hari ini, dan Bernardeschi memiliki beberapa ancaman sebelum mencetak gol, sambungnya. Massimiliano Allegri juga melakukan beberapa perubahan di lini depan. Ken semula ditugaskan sebagai penyerang sayap dan Alvaro Morata menjadi penyerang tengah. Posisi keduanya berubah pada babak kedua. Morata mulai kesulitan, jadi saya lebih suka memindahkan Ken ke peran penyerang tengah. Morata kemudian memiliki sedikit lebih banyak ruang ketika main melebar dan itu bekerja dengan baik, kata Massimiliano Allegri menegaskan. Juventus geram dengan sikap Paulo Dybala dan Mathys de Ligt. Kenapa? Manajemen Juventus sedang geram dengan sikap 2 pemainnya, yakni Paulo Dybala dan Mathys de Ligt. CEO Juventus Maurizio Arrivabene kesal dikarenakan 2 penggawa itu belum mau memperpanjang kontrak. Bianconeri julukan Juventus berpeluang kehilangan Dybala pada akhir musim. Pasalnya, kontrak pemain asal Argentina itu akan selesai pada Juni tahun depan dan sang pemain belum mau memperpanjang masa baktinya. Sedangkan Mathys de Ligt dirumorkan sudah tak betah di Turin. Sejumlah laporan menyebutkan pemain timnas Belanda tersebut ingin pindah dari Juventus. Hal tersebut bahkan telah diungkapkan oleh Mino Raiola selaku agen de Ligt. Mino Raiola mengatakan kalau pemain internasional Belanda itu kemungkinan akan bergabung dengan salah satu klub elit Eropa, yaitu Barcelona, Real Madrid, ataupun Paris Saint-Germain. Melihat situasi yang sedang dihadapi oleh Juventus membuat Arrivabene merasa khawatir. Ia tak ingin ada pemain yang lebih loyal mengikuti agennya dibandingkan kepada tim. Saya terbiasa menjadi pembicara yang sederhana. Saat ini banyak pemain memiliki loyalitas lebih kepada agen mereka daripada yang mereka lakukan kepada kaos klub, kata Arrivabene dikutip dari Tribal Football pada Rabu, 22 Desember 2021. Lebih lanjut lagi, ia berharap kedua pemainnya bertahan di Juventus. Terlebih keduanya masih memiliki kontrak di Turin dan berharap mereka membuktikan kualitas di atas lapangan. Dybala adalah Juventus nomor 10 dan de Ligt adalah bek yang hebat. Mereka harus melakukan pekerjaan mereka, kita melakukan pekerjaan kita, tapi ada hubungan yang baik, ucapnya. Sangat mudah untuk berbicara tentang betapa Anda peduli dengan warna klub, tetapi Anda harus membuktikannya di lapangan, dan kami ingin mereka membuktikannya, pungkasnya. Federico Bernardeschi, Juventus bukan Real Madrid. Federico Bernardeschi mengaku senang bisa membantu Juventus mengalahkan Cagliari, namun ia menegaskan Bianconeri tak bisa bermain arogan layaknya Real Madrid. Juventus berduel lawan Cagliari di pekan ke-19 Serie A 2021-2022 di Allianz Stadium. Pertandingan itu berhasil dimenangkan oleh Bianconeri dengan skor 2-0.
Gol pertama Juventus tercipta pada menit ke-40. Gawang Cagliari dijebol oleh Moiskin. Gol kedua Juventus tercipta pada menit ke-83. Sang mencetak gol adalah Lord Benandesi. Dan hasil ini tentu saja disambut dengan sangat bahagia oleh Federico Benandesi, sebab ia tak cuma membawa Juventus meraih kemenangan. Bagi Benandesi, gol ke gawang Cagliari ini menjadi gol pertamanya sejak Agustus 2020 silam bagi Juventus. Saya senang, saya menikmati momen ini, dan saya senang untuk diri saya sendiri dan tim. Penting untuk menang dan senang mengakhiri tahun seperti ini, katanya kepada Das via Football Italia. Yang penting adalah menemukan sinergi yang tepat sebagai sebuah tim dan saling membantu. Kami harus menemukan keseimbangan ini, dan saya pikir kami telah menunjukkannya dalam beberapa pertandingan terakhir, serunya. Lebih lanjut lagi, Federico Benandesi mengatakan bahwa Juventus sebelumnya tak bermain sebagai sebuah satu kesatuan. Namun kini hal tersebut sudah berubah. Juve kini tampak lebih kompak. Namun ia memperingatkan rekan-rekannya agar tak bermain seperti Real Madrid. Dulu kami ada sebuah tim, tetapi bukan sebuah grup, kata Benandesi. Perlahan kami telah membuat grup, tetapi selama 1,5 bulan terakhir kami menemukan kegembiraan dalam membantu satu sama lain dan berlari untuk rekan satu tim kami. Kami tak boleh bermain arogan, kami harus rendah hati. Kami bukan Real Madrid, sindirnya.